Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andi Aisyah Aglia, Bambang Suprayogi, Dian Lutfia, dan Windy Reski akan membawakan presentasi kami mengenai optimasi jaringan alat penukar panas. Untuk persingkat waktu, slide pertama akan dibacakan oleh Saudari Dian Lutfia. Oke, yang pertama alat penukar panas, di mana alat perpindahan panas banyak digunakan untuk berbagai proses dalam industri. Alat perpindahan panas berfungsi untuk memindahkan panas antara dua fluida, di mana fluida yang memiliki suhu lebih tinggi akan memberikan panasnya pada fluida yang lebih rendah suhunya. Dilihat dari penggunaan dan fungsinya, alat perpindahan panas memiliki sebutan yang berbeda-beda, antara lain heat exchanger, pemanas atau heater, pendingin cooler, pengembun kondensor, dan reboiler. Pengertian dari heat exchanger ialah alat penukar panas yang bertujuan untuk memanfaatkan panas suatu aliran fluida untuk memanaskan fluida yang lain tanpa perubahan fasa. Dengan demikian, terjadi dua fungsi sekaligus, yaitu memanaskan fluida yang dingin dan mendinginkan fluida yang panas. Bisa kita lihat dari gambar tersebut merupakan contoh heat exchanger. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Aisyah. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun prinsip kerja heat exchanger itu ialah secara langsung panas yang dipindahkan antara fluida panas dan dingin melalui permukaan kontak langsung, berarti tidak ada dinding antara kedua fluida. Transfer panas yang terjadi yaitu melalui interfase atau penghubung antara kedua fluida. Adapun secara tidak langsung yaitu perpindahan panas terjadi antara fluida panas dan dingin melalui dinding pemisah. Dalam sistem ini, kedua fluida akan mengalir. Next. Adapun jenis-jenis heat exchanger itu ialah yang pertama double pipa heat exchanger, yang kedua plate and frame, yang ketiga shell and tube, yang keempat adiabatic wheel heat exchanger, yang kelima pillow plate, yang keenam dynamic scraper surface heat exchanger, dan yang terakhir ada phase change heat exchanger. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk optimasi jaringan alat penukar panas akan dibawakan oleh Saudari Windy Reski. Integrasi proses. Energi merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi proses industri. Pengoperasian suatu industri selalu menggunakan energi, namun energi tersebut tidak dimanfaatkan seluruhnya, sehingga ada energi terbuang tanpa dimanfaatkan. Pemanfaatan energi panas yang terbuang merupakan salah satu upaya untuk menghemat energi. Upaya yang tepat yaitu melakukan integrasi proses untuk penggunaan energi yang efisien, sehingga didapatkan maksimum energi recovery. Salah satu teknologi untuk menentukan maksimum energi recovery pada kilang baru atau modifikasi adalah pitch technology. Baik, selanjutnya akan saya bawakan sendiri. Berikut adalah diagram jaringan alat penukar panas yang terdiri dari 4 heat exchanger yang akan dioptimasi. Di sebelah kiri, terdapat 2 exchanger yang ditujukan untuk memanaskan fluida. Cairannya disebut cold stream karena bertujuan untuk menaikkan temperaturnya. Untuk aliran cold stream yang pertama akan dinaikkan temperaturnya dari 20 derajat Celcius menjadi 180 derajat Celcius. Dan untuk aliran cold stream yang kedua akan dinaikkan temperaturnya dari 140 derajat Celcius ke 230 derajat Celcius. Dan di sebelah kanan terdapat 2 heat exchanger yang ditujukan untuk mendinginkan fluida. Alirannya disebut dengan hot stream karena bertujuan untuk menurunkan temperaturnya. Aliran cold stream yang pertama akan diturunkan suhunya dari 250 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius.
Dan untuk aliran cold stream yang kedua akan diturunkan suhunya dari 200 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius. Pada optimasi jaringan alat penukar panas ini telah ditentukan delta T minimumnya adalah 10 derajat Celcius. Selanjutnya, di sini ada dua jenis aliran yaitu hot stream dan cold stream. Masing-masing nilai FCP-nya sudah diketahui sesuai yang tertera di tabel. Untuk aliran H1, nilai Q-nya sebesar 31,5 MW diperoleh dari mengalihkan nilai FCP-nya yaitu 0,15 dengan delta T 210 derajat Celcius sehingga diperoleh Q sebesar 31,5 MW. Begitupun dengan aliran H2 dan diperoleh nilai Q-nya sebesar 30 MW. Sehingga heating utility yang diperlukan adalah total nilai Q dari aliran H1 dan 2 yaitu 61,5 MW. Untuk cold stream cara menghitungnya sama sehingga diperoleh bahwa cooling utility yang diperlukan sebesar 59 MW. Selanjutnya itu membuat composite curve. Yang pertama adalah hot composite curve. Jadi di grafik sebelah kiri terdapat dua garis yang menunjukkan dua aliran, yaitu aliran H1 dengan nilai FCP 0,15 dan aliran H2 dengan nilai FCP 0,25. Untuk menggabung kedua garis, caranya yaitu harus diketahui terlebih dahulu nilai FCP yang akan digunakan. Caranya dilihat dari grafik sebelah kiri, di garis 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, itu aliran H1 tidak ditutupi oleh aliran H2, maka nilai FCP-nya menggunakan nilai FCP H1 yaitu 0,15. Untuk garis 80 derajat Celcius sampai dengan 200, aliran H1 dan H2 saling overlap, maka nilai FCP-nya diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai FCP kedua aliran tersebut, yaitu 0,15 ditambah dengan 0,25, hasilnya yaitu 0,4. Kemudian di garis 200 sampai 250 derajat Celcius, aliran H1-nya juga tidak menutupi aliran H2. Maka nilai FCP-nya yang digunakan yaitu nilai FCP aliran H1 yaitu 0,15. Setelah memperoleh nilai FCP-nya, maka dihitung nilai Q atau delta H-nya dengan mengalihkan nilai delta T dan nilai FCP. Di sini delta T-nya 40 dikali dengan FCP-nya 0,15, maka diperoleh nilai Q sebesar 6 MW. Begitupun seterusnya, setelah itu nilai Q yang diperoleh baru kemudian diinput untuk membuat kurvanya, di mana sumbu X adalah delta H dan Q dan sumbu Y adalah temperatur. Selanjutnya, cold composite curve. Caranya sama dengan hot stream curve. Nah, di sini untuk garis 20 derajat Celcius sampai 140, aliran C1-nya tidak tertutupi oleh aliran C2, maka nilai FCP yang digunakan adalah nilai FCP aliran C1, yaitu 0,2. Untuk garis 140 sampai 180, kedua aliran saling overlap, maka aliran FCP-nya diperoleh dengan menjumlahkan nilai FCP kedua aliran yaitu 0,2 ditambahkan dengan 0,3, hasilnya 0,5. Dan yang terakhir, untuk garis dari 180 sampai 230 derajat Celcius, di sini aliran C2-nya tidak tertutupi oleh aliran C1. Maka nilai FCP yang digunakan adalah nilai FCP dari aliran C2, yaitu 0,3. Setelah itu, baru kemudian dicari nilai Q-nya, kemudian membuat kurvanya. Kedua kurva yaitu hot composite curve dan cold composite curve, kemudian digabung untuk diagram pinch-nya. Baik, selanjutnya di sini terdapat dua grafik. Grafik sebelah kiri merupakan grafik gabungan antara hot dan cold composite curve. Garis yang berwarna biru adalah cold composite dan garis yang berwarna merah adalah hot composite. Kedua kurva memiliki jarak terdekat sebesar 10 derajat Celcius berdasarkan nilai yang sudah ditentukan di awal tadi.
Untuk menentukan pinch point, dilakukan modifikasi data untuk mendekatkan kedua kurva sehingga nantinya saling bersentuhan seperti yang terlihat di grafik sebelah kanan, di mana pinch point-nya yaitu 145 derajat Celcius. Dari pinch diagram ini diperoleh kesimpulan yang pertama, daerah di mana cold composite tidak tertutupi oleh hot composite adalah daerah di mana harus menggunakan heating utility. Jadi di sini minimum heating utility yang bisa kita capai sebesar 10 MW. Nilai ini jauh lebih kecil daripada nilai awal yaitu 61,5 MW. Kemudian daerah di mana hot composite tidak tertutupi oleh cold composite harus dipenuhi dengan cooling utility. Jadi di sini minimum cooling utility turun jauh dari 59 MW menjadi 7,5 MW saja. Dan yang terakhir, daerah di mana kedua kurva saling overlap adalah daerah untuk recovery energi. Jadi di sini maksimum energi yang bisa kita gunakan kembali adalah sebesar 51,5 MW. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.